Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, malam ini kita masuk ke pertemuan ke-6 sebelum libur Lebaran ya. Pertemuan ke-6, entar saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi buat semua mahasiswa konsep portal dan manajemen konten, partisipasi Anda nih sangat minim sekali nih dari segi tugas ataupun kuis nih. Ini kalau tugas 1 tuh lihat, cuma 36 yang submit ya, kuisnya cuma 43 gitu. Saya khawatir nih ada separuh mahasiswa nggak lulus. Ini 35, ini konsisten nih kayaknya nih. 35 orang ini yang memang benar-benar eee, ngikutin kuliah gitu ya. Ini 30 orang ya, udah turun nih, yang 5 orangnya lagi udah nggak tahu kemana nih. Nah ini udah mulai turun nih ya. Nah ini udah jauh banget nih. Udah di bawah separohnya nih, 21 ya. Yang ikut kuis juga cuma 23 ya, untuk kuliah ke-5 ya. Kalau nggak salah, yang section 5 ini masih ada waktu ya, eee, buat teman-teman ngumpulin tugas dan ngerjakan kuis ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kuis dan tugas ini sangat penting untuk penilaian Anda, penilaian kelulusan Anda. Saya udah sampaikan bahwa porsinya 40% teman-teman, dari total nilai, akhir yang akan Anda dapat. Karena kalau Anda sia-siakan itu yang 40%-nya hilang gitu ya. Jadi jangan salahkan nanti di akhir kalau misalkan Anda jarang ikut kuis atau jarang ngerjain tugas, tiba-tiba Anda nggak lulus, gitu. Kalau nggak lulus kuliah ini dan, Anda mau mengulang, tunggunya, 2 semester teman-teman, nggak ada semester pendek. Itu kerugiannya itu. Oke, ini bahasan kita yang kemarin untuk aplikasi e-commerce ya. Ya, ini kemarin. Nah, ini salah satu tools, value chain analysis ya, teman-teman ya. Ini bisa memetakan, activity bisnis yang ada di perusahaan, atau ada di organisasi ya, teman-teman. Bisa bisa di-exercise ya di tempat kerja Anda. Anda bikin, value chain-nya gitu ya. Di sini ada yang warna biru ini primary-nya. Primary itu aktivitas utama ya, yang memang, perusahaan atau organisasi itu harus lakukan. Kalau dia nggak lakukan, maka bisnisnya akan, bermasalah, akan bisa bisa jadi malah bisnisnya terhenti, stop gitu ya. Ini kalau di primary activity. Tapi kalau di support-nya, dia hanya sebagai pendukung aja. Kalau misalkan ini bermasalah, kemungkinan bisnis bisa tetap jalan, hanya saja, akan ada kendala gitu ya. Prosesnya akan lebih lama gitu ya, tapi masih bisa berjalan. Nanti tinggal dilihat di exercise, tempat kerja Anda atau posisi Anda saat ini ada di support activities atau di primary activities ya. Kalau kalau Anda ada di support activities, ya udah berarti Anda sebagai support aja di sana. Once perusahaan, biasanya ini ya kalau kalau ada restruktur gitu ya, maka yang di-delete yang pertama kali ada support activities-nya nih. Nah, nanti support activities-nya di layoff gitu ya, di PHK, nanti primary activities-nya masih tetap dipertahankan. Even sampai perusahaan benar-benar, inkrah, collapse ya atau tutup, baru dia dibubarkan. Selama belum inkrah, collapse atau, tutup, maka biasanya itu dipertahankan yang ada di primary activities. Itu tools-nya bisa Anda gunakan. Ini juga ada EDI ya, Electronic Data Interchange. Nah ini, eee cikal bakal apa, CRM ya, eee, intinya memastikan ya, mulai dari produksi ya, mulai dari bahan baku, produksi, sampai ke tangan customer, Electronic Data Interchange ini. Karena kalau sebelumnya prosesnya manual, lama, kemudian
kadang nggak relevan antara pengadaan material dan juga keluaran ya yang nyampe customer needs-nya berapa besar, pengadaan raw material berapa besar, kadang nggak match. Nah itu EDA itu bisa menjembatani itu. Oke, kita masuk ke sesi ke-6. Sehabis Lebaran kita akan masuk ke sesi 7 ya. Setelah itu kita masuk ke UTS, ujian tengah semester. Nah, sesi 7 kebetulan kuliahnya video aja. Jadi kalau Anda kuliahnya video aja, jangan malah nggak nyimak sama sekali. Sayang. Apalagi Anda nggak ngerjain tugas atau kuis. Oke, di sesi ke-6 ini kita bicara tentang consumer behavior ya, customer service dan advertising ya. Jadi banyak teorinya ya. Kalau prakteknya nanti ada di digital marketing, pemasaran digital. Nah ini evolusi dari digital ekonomi ya, evolusi dari market lah ya. Kalau Anda lihat ini dari tahun 1700 ya, dari modelnya sistem barter, ya. Kemudian ada alat tukar berupa logam, entah itu logam mulia, perak atau tembaga sebagai alat tukar. Kemudian berkembang ke era-era industri, ya. Sampai sekarang masih masuk industri, walaupun sudah declining ya. Kemudian di tahun 1900 itu masuk ke service ekonomi. Dan itu juga jadi pengantar masuk ke ekonomi global ekonomi. Makanya banyak forum-forum ekonomi global ya. Indonesia masuk ke G20 ya. Sekarang kita ada di eranya digital ekonomi. Anda adalah generasinya digital ekonomi ya. Begitu Anda lahir, apa yang saya pelajarin dulu gitu, waktu di kampus, begitu Anda lahir, Anda udah bisa nikmatin. Kalau dulu saya belajar sambil nerawang-nerawang, apa benar gitu ya, suatu hari teller bank itu menjadi bukan teller bank itu akan dihapuskan. Gitu. Apa bisa gitu, bank tanpa adanya teller? Dan hari ini terjawab, ternyata bisa. Sooner or later, bisa jadi beberapa tahun ke depan nggak akan ada lagi posisi teller bank. Mungkin kalau customer service masih ada kali ya, 1-2, atau mungkin nanti juga akan digantikan deh dengan robot ya, robotic customer service, dan itu lebih worth it sebenarnya dari sisi bisnis. Oke, ini kita udah masuk ke eranya digital ekonomi. Makanya kuliah-kuliah di Inaba gitu, dari STIMIK ke Inaba itu udah mengarah ke digital ekonomi. Konten-kontennya gitu ya. Dan ini digital ekonomi ini Anda bisa belajar di mana aja sebenarnya. Jadi jangan terbatas atau terpaku dari textbook yang ada di kampus gitu ya. Karena itu akan ketinggalan nanti teman-teman. Karena begitu kita tidur nih, malam ini bisa jadi ya. Begitu kita tidur, besoknya udah ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan itu banyak kalau misalkan Anda aktif di forum-forum gitu ya, di digital forum di internet gitu ya, banyak kan digital forum. Nah itu banyak dibahas, itu banyak ilmunya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang digital ekonomi, kita bicara tentang practices ya. Kita bicara tentang banyaknya kita berkecimpung dalamnya, bukan banyak yang baca buku. Baca buku itu sebenarnya landasan awalnya aja gitu. Tapi memang garis besarnya ada di buku, garis besar. Cuma implementasinya itu yang kadang-kadang making something new. Oke, ini consumer role in digital economy ya. Mulai dari consumer perceive value ya, value drives loyalty ya. Jadi dari nilai menjadikan sebuah loyalitas ya. Consumer buy dan commit, kemudian market driven ya, kemudian market respond, new technology drives new product. Ya, ini kan kita
Anda udah ngalamin ini ya. Ini apa teorinya mastering digital marketplace ya, si Douglas Frederick di tahun 90-an ya. Dia udah bicara tentang new technology drives new products. Contohnya apa? New technology drives new product. Contohnya yang Anda sudah nikmatin saat ini ya, transportasi online gitu ya, Gojek, Grab, dulu ada Uber ya. Itu adalah new technology drives new product. Kita nggak pernah kebayang dulu ya, perusahaan transportasi, tapi dia nggak punya sama sekali moda transportasinya gitu ya. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya motor, dia nggak punya bis gitu ya. Dia hanya punya sebuah portal, dia hanya punya sebuah aplikasi ya. Dan aplikasi itu yang digunakan sebagai bisnisnya. Siapa penyedia transportasinya? Ya mitranya gitu ya. Dia hanya perantara aja sebenarnya. Tapi dia memunculkan produk yang baru. Sampai-sampai existing bisnis macam Bluebird itu jadi kewalahan ya. Dengan munculnya ini bisnisnya mereka jadi 2 kali jungkir balik gitu ya. 180 derajat jungkir balik. Tadinya dia merajai ya, tiba-tiba dengan adanya ini langsung nyungsep gitu ya. Dan untungnya masih bisa bertahan. Oke, untungnya masih bisa bertahan. Walaupun sebenarnya saya yakin sudah diantisipasi juga semua Bluebird waktu berkembang pertama kali di Eropa ya, layanan transportasi online, mereka udah baca gitu ya. Ke depan itu arahnya adalah penggunaan teknologi untuk transportasi, menggunakan portal gitu ya, website atau menggunakan aplikasi. Dia berusaha membuat waktu itu ada namanya apa ya, aplikasi Bluebird saya lupa ya. Saya sempat pakai juga waktu itu. Cuma hanya berlaku di beberapa kota. Saya sempat pakai di Semarang kalau nggak salah atau di Surabaya itu saya pakai untuk naik taksi Bluebird. Tapi itu nggak berhasil berkembang ya. Ternyata pas datang Uber dan Gojek gitu ya, ternyata mereka lebih banyak disambut. Karena memang lagi-lagi ya, marketnya Indonesia adalah ya itu, siapa yang ngasih banyak promo, ngasih banyak value, maka customer akan loyal ke mereka gitu. Nah, mungkin gara-gara itu juga penetrasi aplikasi si My Bluebird itu tidak grow sebesar aplikasinya Gojek, Grab atau Uber gitu ya. Nah, ini ada new product, new technology, drive the need and capability for new infrastructure. Nah, itu dengan adanya aplikasi yang banyak gitu ya. Sekarang semuanya serba aplikasi, Anda mau nyumbang pakai aplikasi, Anda mau transportasi pakai aplikasi, Anda mau makan pakai aplikasi. Akhirnya muncul infrastruktur gitu. Kalau dulu semua orang berlomba-lomba bikin data center ya. Mereka menganggap data center is a core of business. Bisnis utamanya ada di sana gitu. Maka kalau bisnis utamanya ada di sana, maka dia harus punya akses penuh terhadap bisnis utama tersebut. Artinya apa? Artinya mereka harus bikin sendiri gitu ya. Mereka harus build sendiri, kemudian dia implementasi sendiri gitu ya. Akhirnya muncullah data center. Ternyata waktu berjalan ternyata itu berhasil dipatahkan juga gitu ya. Dengan pengadaan data center yang luar biasa, ternyata cost-nya besar gitu. Dari sisi bisnis tidak worth it gitu ya. Akhirnya muncullah berkembanglah cloud, layanan cloud ya, baik itu infrastruktur as a service, software as a service, atau platform as a service. Jadi semuanya di-cloud-kan. Jadi ada pengelolanya pihak ketiga, kita hanya pemilik aplikasinya aja. Untuk infrastrukturnya disediakan oleh pihak ketiga. Nah, ini new infrastructure, leverage, new offering, deliver better and faster. Ya. Kita udah ngerasain ya.
lebih cepat ya. Anda dulu ya nggak tahu Anda pernah ngalamin atau enggak ya, nungguin angkutan umum sampai berjam-jam gitu. Sementara, deadline, udah nungguin gitu di kantor atau di kampus. Nah itu jadi, terpecahkan masalah itu. Jadi, sistem informasi gitu teman-teman ya. Anda mau buat aplikasi, mau buat, website gitu ya, itu harus menjawab permasalahan dan kebutuhan gitu. Saya juga ngebimbing, mahasiswa skripsi gitu ya. Setiap mahasiswa skripsi saya pasti saya tanyain itu, "Anda buat aplikasi, masalahnya apa? Kebutuhannya apa?" Jangan sampai kita munculin sebuah aplikasi atau sebuah sistem informasi untuk organisasi atau untuk bisnis, tapi tidak dilandasi oleh permasalahan dan kebutuhan. Kalau kita berangkat tidak dari permasalahan dan kebutuhan, maka, boleh jadi nanti begitu, aplikasinya jadi atau portalnya jadi, itu akan sia-sia, nggak digunain gitu ya, dan nggak ada gunanya gitu. Kalau misalkan di bisnis di dunia nyata, misalkan Anda nanti kerja, jadi orang IT misalkan, di sebuah organisasi atau perusahaan, eee, sedikit-sedikit ngeluarin aplikasi gitu ya, dan itu yang develop, eksternal jadi ya, maka boleh jadi nanti, perusahaan akan melihat, IT itu sebagai, sebenarnya IT itu sebagai cost center gitu. Tapi kalau cost center-nya itu bisa membawa manfaat, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan, pengadaan Anda, buat sebuah aplikasi tidak berdasarkan permasalahan dan kebutuhan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nanti, return dari investasi yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi tersebut, nggak akan balik, teman-teman. Karena manfaatnya nggak ada gitu ya, keuntungannya nggak ada gitu. Akhirnya percuma, teman-teman. Jadi anda itu bukan sebagai, solution ada di perusahaan ya, jadi sebagai, beban aja ya, di perusahaan. Kalau itu, Anda jadi sebagai beban, ya berarti kondisi IT nanti, di organisasi tersebut, eee, akan jadi sebuah tanda tanya, sebenarnya perlu nggak nih IT? Karena dengan adanya IT, ternyata banyak, kerugian yang ditimbulkan ya. Banyak investasi yang terbuang percuma. Nah itu, saya berusaha menjaga betul ya, ke arah sana. Jadi saya coba mengarahkan mahasiswa untuk membuat sistem informasi atau portal atau aplikasi gitu ya, berdasarkan kebutuhan dan permasalahan. Jadi dari sini, berangkat dari kampus, begitu nanti Anda di dunia kerja gitu ya, Anda udah terbiasa gitu ya. Begitu ngelihat sebuah permasalahan, solusinya benar nggak nih sebuah sistem informasi? Jangan-jangan pakai Google Form, pakai Google Doc, pakai Excel gitu ya, atau pakai Word, atau pakai Microsoft Project, itu udah selesai. Gitu. Jadi jangan sampai, kalau kata, profesor saya dulu waktu di, kampus gitu ya, jangan sampai kita mau ngebunuh nyamuk, tapi pakai bazoka. Mati nggak nyamuk? Ya mati. Tapi apakah, apakah apakah sesuai gitu ya, kita membunuh, seekor nyamuk aja hanya seekor nyamuk dengan, bazoka gitu. Padahal dengan, membunuh nyamuk atau semut itu, cukup ditepok aja atau dipites aja udah selesai, mati gitu ya. Nggak perlu pakai bazoka, nggak perlu pakai AK-47 gitu ya. Jadi, kita mengeluarkan solusi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan. Perusahaan butuhnya apa? Word, Excel, ya udah kasih Word dan Excel. Kalau dirasa, "Wah nih nggak ini nih, nggak canggih nih, nggak sesuai tren nih," gitu ya. Atau misalkan, "Wah ini nggak gaya nih," gitu ya, eee, "biar gaya dong," gitu, pakai pakai aplikasi gitu. Jadi Anda tinggal menjelaskan, "Nih cost-nya segini," gitu ya. Sementara nanti return yang didapatkan, nggak sesuai dengan cost yang dikeluarkan. Nah, itu akan jadi bahan pertimbangan. Apalagi nanti Anda masuk di lingkaran manajemen gitu ya, itu akan menjadi suatu isu ya, invest berapa, return-nya berapa nanti. Jangan sampai, nggak make sense gitu ya. The offering, deliver better, nah ini udah, faster and better information,
and functionality create tangible time savings, itu pasti ya. Time savings and information functionality impact consumer perception of value. Nanti bisa ngebentuk mindset dari masyarakat ya. Kayak Anda sekarang misalkan, wah Anda biasa pergi ke kampus atau ke kantor pakai Gojek atau Grab misalkan ya. Once Anda disuruh balik naik bis, worth it atau enggak gitu. Balik lagi ya, kalau Anda naik kendaraan umum ya, selain Gojek atau Grab, kira-kira waktu yang ditempuh berapa lama? Kemudian kira-kira value apa yang bisa didapatkan dari moda transportasi tersebut gitu. Kalau misalkan value-nya lebih kecil ketimbang Gojek atau Grab, pasti Anda nggak akan beralih gitu. Nah itu di consumer role in digital economy itu bisa kelihatan. Nah, behavior modelnya ya, ada personal karakteristik ya. Behavior model seseorang melakukan keputusan ya, keputusan buat membeli sebuah produk ataukah dia mengakuisisi misalkan gitu ya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh karakter ya, personal karakter dari masing-masing orang. Karena beda-beda ya, teman-teman. Biasanya bisa kita personalisasi gitu ya, berdasarkan suku gitu ya. Bukan masalah sara gitu ya, tapi memang bisa kelihatan gitu ya. Suku ini gitu ya, tingkat keputusannya untuk decision making prosesnya seperti apa gitu. Ada yang memang pertimbangannya banyak, panjang gitu ya. Ada memang yang pertimbangan short gitu. Begitu dia dapat sebuah case langsung langsung putusan gitu ya. Walaupun memang boleh jadi nanti keputusannya bisa tepat atau tidak tepat. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada environment karakteristik ya, mulai dari sosial, cultural, community ya. Kemudian buyer decision, beli apa enggak nih? What to buy, di mana kalau beli, when, kapan, how much to spend, repeat purchase. Nah ini kan ada di otak kita ya selama ini ya. Kalau Anda beli sebuah barang, gue mau beli tas nih, mereknya ABCD gitu ya, ABCD, ada di mall di mall Pondok Indah katanya. Kalau di mall Pondok Indah harganya 1 juta gitu ya. Nah, coba nyari online deh. Harganya berapa nih? Wah, harganya ternyata lebih murah gitu kan. Nah, maka tinggal lihat lagi tuh, wah komentarnya gimana, reviewnya gitu ya. Reviewnya wah bagus-bagus gitu ya. Barangnya ori, ya boleh jadi nanti dia akan making decision untuk beli secara digital. Karena sekarang trennya gitu teman-teman ya. Portal itu jadi sebagai pelengkap aja nih. Atau toko offline itu hanya sebagai formalitas saja. Tapi begitu dia transaksinya lari ke e-commerce gitu ya. Ini vendor control system ya, ini ada logistik support ya. Kemudian ada technical support ya, web design, intelligent agency, customer service ya. Ada stimuli ya dari sisi marketing ataupun dari sisi others ya. Ini kan ada yang 3P ya, price, promotion, product. Oke. Ini udah. Ini variable in purchasing environment ya. Ada social variable ya, orang-orang yang dipengaruhi oleh keluarga, teman, rekan kerja. Secara nggak langsung mungkin kita pernah juga ya dipengaruhi, decision making kita dipengaruhi oleh teman-teman kita ya di kelas gitu ya. Sebelah kita, ternyata pakai iPhone X iPhone 13 tuh, atau keluaran handphone terbaru tuh. Dia lihat yang punya temannya besoknya ternyata Anda decision making untuk membeli produk tersebut. Hanya karena misalkan Anda ngelihat, kayaknya pakai handphone itu kelihatan gagah gitu ya. Kelihatan macho misalkan ya. Kelihatan eksklusif misalkan.
Nah, Anda make decision untuk membeli produk tersebut. Walaupun nanti begitu Anda beli produk tersebut, begitu nyampe ke tangan Anda nggak ngerti cara makainya gimana. Gimana nih cara cara taking picture-nya gimana gimana, cara motonya gimana nih, kalau saya mau nge-record gimana, kalau saya mau browsing gimana, gitu ya. Eee, Banyak mungkin dari kita, eee eee, apa, beli sebuah produk, kemudian kita baru tahu fitur dari produk itu setelah kita beli, gitu. Atau malah sebulan setelah kita beli, kita baru tahu, "Oh, ternyata kameranya, 20 megapiksel," gitu ya. "Pantesan handphone-nya bagus," gitu ya. Jadi selama ini dia beli, dia nggak ngeliat itu gitu ya, dia nggak ngeliat fitur-fitur itu. Nah, ada cultural, community variables ya, di mana konsumennya tinggal gitu. Itu mempengaruhi banget teman-teman. Karena saya pernah pernah apa, eee, ada di, eee, ngurusin banyak banyak cabang di Indonesia gitu ya. Itu tiap culture itu, beda-beda tuh teman-teman, decision making-nya tuh beda-beda, ya. Di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu beda-beda. Dan di Pulau Jawa sendiri, nggak sama ternyata tipikalnya, berbeda-beda. Kemudian ada environment variable ya, ada informasi, regulasi ya, kendala hukum, faktor-faktor situasional ya. Ini juga mempengaruhi. Jadi saat Anda membuat portal ya, pastikan Anda ngelihat environment, variable-nya juga ya. Personal characteristic, personal differences, mulai dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, pernikahan, status sosialnya dia, status perkawinan gitu ya, tingkat pendidikan, etnis ya, kemudian pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kepribadian, gaya hidup ya, yang menentukan. Nah ini, consumer, purchasing decision making ya, ada inisiator, kayaknya udah jelas di sini mungkin ya. Inisiator, influencer, decider, buyer, user gitu ya. Ini penjelasan masing-masing dari, role people-nya. Kalau inisiator itu dia banyak ngasih referensi ke orang gitu ya, begitu dia beli produk dia sering ngasih review misalkan. Nah, influencer Anda udah banyak lihat ya, influencer, decider, dia making buying decision of any part. Buyer itu makes actual purchase. Kalau consumer itu konsum aja dia. Kalau yang dilempar di pasar apa dia beli aja. Asal beli aja dia nggak mikir apapun gitu ya. Mungkin kita banyak masuk di persona user ya atau persona buyer mungkin gitu. Ada 5 major untuk purchasing decision ya. Yang pertama ada kita butuh identifikasi ya tentang produk-produk yang emang akan kita beli. Kemudian ada pencarian informasi ya terkait dengan produk-produk yang akan kita beli. Kemudian setelah kita dapat kita bisa identifikasi, kita bisa dapat information-nya gitu, baru kita mengevaluasi alternatif apakah jadi di produk ini ataukah produk pembandingnya gitu ya. Mana yang lebih worth it gitu ya. Yang keempat baru ada part untuk purchase, membeli dan mengirim barang. Kemudian yang kelima after purchase. After purchase biasanya evaluation ya. Kayak Anda kalau saya belanja di e-commerce gitu, begitu closing, si aplikasinya itu nanyain Anda tuh, mau dikasih rating berapa gitu ya, komentarnya apa dari Anda, apa yang kurang gitu. Nah itu jadi, after purchase evaluation. How one to one relationship, dipraktikkan ya. Relationship as a two-way street ya. Customer information is collected and placed in database. Yang kedua adalah customer profile is developed. Jadi ada sisi yang kita nyari customer-nya siapa gitu ya.
kita punya produk gitu ya, portal misalkan, begitu kita rilis, kita menyesuaikan tuh, oh ini tipe customer yang Gen X ya, atau Gen Y gitu, atau Gen Z. Maka portalnya ini modelnya seperti ini. Atau malah kita menciptakan profil baru gitu ya. Jadi kita straight to the design yang kita punya, kemudian kita lempar ke market gitu ya. Nanti mereka akan follow kita. Nah itu customer profile is developed. Nanti ada persona baru yang dibangun ya, gitu. Kemudian ada ini yang 4P ya, product, place, price, promotion. Ini yang menentukan. Kalau Anda kalau Anda lemah di empat-empatnya ini ya kemungkinan survive-nya dari portal atau website Anda akan semakin kecil juga. Ini legacy marketing versus new wave marketing ya. Jadi kalau legacy dia segmentasi, communication ya. Kemudian kalau legacy ini udah targeting, new wave ini udah confirming ya. Legasinya positioning, dia clarifying. Ini seterusnya sampai di sini dia proses, di sini udah collaboration ya. Menganggap kompetitor itu kan kalau perusahaan atau organisasi gitu ya, melihat kompetitor itu ada dua ya. Dia musnahkan atau diakuisisi, itu aja pilihan. Kalau didiemin, boleh jadi one day gitu ya, dia akan mengalahkan kita. Biar bisnis kita sustain, maka akan ada dua hal itu. Kita yang hancurin dia gitu ya, atau kita mengakuisisi produknya dia. Masuk ke bagian bisnis kita. Biar apa? Biar kondisi bisnis kita bisa sustain ya. Melakukan bisnis melalui internet memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi baik dengan pelanggan. Ya ini udah kelihatan ya. Setiap seller bisa tahu tuh pelanggannya, feedback pelanggannya seperti apa yang kurang gitu ya, apa yang perlu ditambahkan, apa yang jadi masukan. Nah itu di poin ini ya. Nah ini udah ya saya jelasin ini. Dari personalisasi, the matching service, ya personalisasi produk, advertising content to individual customer, consumer ya. Personalisasi bisa kita mainkan juga tuh di beberapa ads ya. Salah satunya dari Facebook Ads kita bisa personalisasi. Dari kalau kita udah ketemu pattern-nya itu enak buat retargeting lagi gitu ya. Kemudian ada user profile, requirement apa, preference-nya apa, behavior-nya apa, demographic traits-nya apa gitu. Nah ini cookies, ini yang nyimpen aktivitas kita nih di digital ya. Datanya ada di sini semua nih, kita pernah browsing apa ya, kita pernah berkunjung ke website apa gitu ya. Nanti dari sini dimanfaatkan lagi nih sama orang-orang yang menggunakan media iklan ya untuk memasarkan produknya dia. Major strategies used to compile users profiles include solicit information directly from the user ya, use cookies or other method to observe what people are doing online ya. Sebenarnya tanpa kayak Google Map aja ya. Dari mana si Google tahu bahwa jalan yang depan misalkan 1 kilo lagi akan terjadi macet, perlambatan sekian menit gitu. Kalau misalkan tiap orang tidak menggunakan internetnya, gitu ya, boleh jadi data itu nggak akan tersedia. Gitu. Data itu tersedia karena apa? Karena ada partisipasi dari user-usernya. Oke. Ini collaborative filtering ya. Personalisasi method that use customer data to predict based on formulae
derived from behavior studies. Jadi Anda bisa baca ini. Ini customer loyalty ya. Customer loyalty itu penting teman-teman, apalagi untuk portal atau website Anda. Semakin loyal customer Anda terhadap portal dan website Anda, maka potensi berkembangnya dari website atau portal yang Anda create itu akan semakin besar ya. Kalau misalkan loyalty-nya nggak terbangun ya, maka jangan harapkan dia akan stay di portal Anda. Ini market research ya, find knowledge ya. Anda bisa baca nanti market research for e-commerce ya. Ini juga market research include gathering information ya, about apa, ekonominya, industrinya, firms, product, pricing, contribution, competition, promotion, consumer purchasing ya, sampai ke behavior-nya. Jadi tergantung dari portal atau website yang memang Anda mau tentukan nanti target market-nya siapa aja gitu ya, reader-nya siapa aja, user-nya siapa aja. Nah ini bermacam tool untuk seorang meneliti ya sebuah customer market ya. Bisa berupa pakai questionnaire ya, bisa surveyors, jadi orang-orang datang melakukan survei, mengajukan pertanyaan dan segala macam, atau bisa menggunakan telepon atau FGD ya. FGD ini banyak dipakai di dunia pendidikan biasanya. Di industri aja ada beberapa lah pakai focus group discussion ya. Ini market segmentasi, proses of dividing consumer market into logical group for conducting market research, advertising and sales. Bisa dibagi berdasarkan geografiknya, psychographics-nya, demographics-nya, benefit source-nya kayak seperti apa gitu ya. Jadi segmentasi itu nanti yang akan kita sasar gitu ya. Kira-kira kalau misalkan portal atau website kita yang gunain kebanyakan orang umur 50 tahun ke atas gitu ya, maka target market yang lain gimana cara kita meng-hire-nya. Ini e-commerce market research yang selanjutnya. Interactive internet based market research mengikuti personal contact with customer ya. Jadi dia narik datanya dari customer, provides marketing organization with greater ability to understand. Ini dia bentuk organisasinya nih. Ya. Identify early shift in the product customer trends. Enables marketers to identify product and marketing opportunity. Kemudian develop product that customer really want to buy. Jadi ada tekniknya, ada push marketing, ada pull marketing gitu ya. Ada juga kalau di IT ada IT pull solution atau juga IT push solution. Beda cara pandangnya. Nah, ini web based survey ya, bisa pakai super survey atau pakai web surveyor atau pakai Google Form ya atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Ada juga online focus group karena sekarang di beberapa tahun terakhir kita dilanda pandemi ya. Nah, ini jadi sesuatu yang lumrah online focus group ya ini. Ini market research methods yang kedua nih, tracking customer movement. Learn about customer by observing their behaviors rather than by asking them question. Jadi dari transaksi yang dilakukan, dilakukan klik, kayak seperti ini ya, kursor ini, saya gerakin kemana nih, kalau misalkan ini portal Anda, ya, nanti ada sebuah tools yang bisa
mengidentifikasi nih kursor yang saya gerakin ini, dia lebih banyak mengarah kemana gitu ya. Mengarah ke transaction, mengarah ke customer behavior, atau mengarah kemana ke apa, ke negara lain. Nanti itu yang menentukan. Delivering customer service in cyberspace ya. Jadi customer service rangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas ya atau layanan kepada pelanggan, itu bisa berupa produk atau layanan gitu ya. Kalau di tradisional do the work for the customer ya. Tapi kalau di e-commerce delivery give a tools to customer to do to the work for him or herself. Jadi kita kasih toolsnya aja biar dia menyelesaikan sendiri ya. Di eranya e-commerce delivery. Makanya kalian berkecimpung di sana gitu ya. Oke, ini e-service layanan pelanggan yang sudah disediakan melalui internet, ini banyak ya. Foundational, kayaknya hampir semua sekarang. Kalau kita nggak nemuin aplikasinya rada aneh juga biasanya. Karena memang this is the eranya ya. Foundation of service, customer center service, value added service, mulai dari kita mau mengakuisisi gitu ya, sampai nanti kita decision buy atau kita menggunakan ya, itu biasanya udah integrated, fully integrated ya, pakai aplikasi ya. Nah ini value chain ya, value chain yang tadi. Nah, ini value chain ya. Value chain for internet service. Nah, yang pertama apa mainnya customer akuisisi. Nah, inbound-nya customer akuisisi. Kemudian berikutnya customer support during purchase gitu ya. Provide a shopping environment that is efficient, informatif, dan produktif. Kemudian customer fulfillment ya, purchase dispatch, timely delivery, kemudian customer convenience support ya, post purchase, maintain the customer relationship between purchases. Jadi udah terjadi pembelian, dia tetap di maintain. Portalnya apa namanya, biasanya pakai CRM gitu ya, customer relationship management. Jadi setelah dia beli produk kita, kita masih melakukan support ke dia ya, gitu. Ini customer service tools ya, personal web page used to record purchases and preference. Yang kedua adalah direct customize information to customers efficiently. Kemudian ada email automated respon ya. Sekarang udah lumrah ya. Anda kirim email sekarang misalkan ke suatu organisasi atau bisnis, nggak sampai 5 menit langsung ada reply-nya. Karena apa? Karena dia sudah mengotomasikan ya. Atau mungkin udah terjadi integrasi dari masing-masing datanya. Oke, ini matriksnya. Matrix measure of performance, bisa kuantitatif atau kualitatif ya. Bisa dari respon time-nya, set availability-nya, download time-nya, security and privacy-nya seperti apa, on time order fulfillment kayak gimana ya. Kemudian sampai return policy dan navigability. Oke, berikutnya kita masuk ke web advertising ya, atau advertisement. Sebuah usaha yang menyebarkan informasi dalam rangka mempengaruhi transaksi pembeli dan jual. Kayak gitu. Kemudian interaktif marketingnya, marketing memungkinkan konsumen untuk berinteraksi langsung dengan penjual online ya. Ini udah ada komunikasinya dua arah ya. Kalau dulu mungkin saudara Anda aja yang nanyain terus. Lalu begitu balik ternyata nggak sesuai.
Oke, jadi konsumen langsung berinteraksi dengan penjual online. Ada komunikasi dua arah, nggak komunikasi satu arah. Kalau kalau satu arah biasanya jarang jarang untuk survive di sebuah portal ya. Ini terminologi internet advertising. Ada yang modelnya ad views, ya, number of times user call up page that has a banner on during a specific time period, ya. Jadi ya, ini. Ya kalau Anda mainan apa? Mainan Google Ads, nah ini kayak gini. Begitu tayang di portal kita kayak gini, kita dapat bagian nih harusnya. Gitu ya. Kemudian ada button ya, small banner that is linked to the website ya. Ada page, kemudian ada klik ya. Oke. Berikutnya internet advertising terminologi ya. Ada CPM, cost per thousand impression. Jadi kayak YouTube ya. YouTube itu bayarannya CPM ya. CPM-nya berapa? Biasanya pertanyaan gitu. Jadi dari 1.000 orang atau dari 1 juta orang yang nonton gitu ya, maka CPM-nya bisa dibagikan 1.000 misalkan. Kalau 1 juta bagi 1.000 berarti sisa 1.000 ya. Berarti 1.000 itu pendapatannya dia dari CPM. Ya itu buat YouTube biasanya kayak gitu. Kemudian ada yang hit gitu ya. Request for data from a web page or file ya. Biasanya ada di organisasi yang memang faktor security jadi dominan ya. Request for data from a page, a web page or a file atau video visit ya. Series of requests during one navigation of a website, a pause of request for a certain length of time a visit. Kenapa sih internet advertisement gitu ya? Karena apa? Karena boleh dikritik, high income, ya, internet user. Jadi dengan advertisement itu biasanya bisa meningkatkan perception ya dari calon customer kita. Tapi nggak baik juga ya kalau misalkan Anda punya portal atau punya website, contohnya apa ya? Kayak Anda buka Detik gitu ya, detik.com. Butuh waktu Detik.com untuk loading dari start awal sampai terakhir. Nah ini kalau misalkan visitornya sabar sih ya dia akan follow terus. Tapi kalau misalkan dia udah nggak sabar ya udah, ini akan ditinggalin nih portal-portal kayak gini. Boleh jadi kedepannya juga nggak nggak punya future ya. Future conditionnya nggak terdetek. Kemudian internet is by far the fastest growing communication medium. Nah, ini udah Anda rasakan sendiri. Kemudian yang ketiga, advertisers are interested in medium with such potential reach both logically and globally. Jadi silakan aja ya nanti ya kalau misalkan Anda mau nyobain gitu ya. Ini ada cost-nya, online ads are cheaper than those in other media. Jadi memang digital advertising itu murah ya teman-teman ya sebenarnya. Dibanding kita beriklan di media cetak gitu, atau beriklan di TV ya. TV itu rate-nya besar ya. Kalau misalkan ratingnya tinggi, maka cost yang dikeluarkan untuk sebuah production itu jadi semakin tinggi lagi gitu ya. Ads can be updated at any time with minimal cost ya tentu ya karena memang nggak makan space banyak juga.
richness of format, ya, use of text, audio, graphic, dan information. Games, entertainment, and promotion are easily combined in online ads. Personalisasinya can be interactive, can target specific interest group, and or manual manual promotion, ya. Nah, ini cara-cara metode lampau, ya, pakai banner gitu, dia desain, kemudian dia share gitu. Kalau sekarang bisa langsung kelihatan di print out, dan dari print out itu bisa langsung komunikasi itu, arahnya sana. Advertisement method, ya, ada limitation of banner ads, high cost, gitu, click ratio, ya. Kemudian ada click delete rasionya, declining click rasionya. Nah, advertising in the chat room, biasanya kalau chat room itu lebih free, ya, biasanya. Ini ada virtual meeting ground yang kayak Zoom gitu. Kemudian free edition to business sites, kemudian allow advertising to cycle through message and target the charter, ya, again and again. Jadi ada repeat order. Advertising can become more thematic, ya, ataukah memang mau di luar gitu, ya. More effective than banner, ya, pasti, udah pasti, karena kalau komunitas yang terbentuk itu besar sekali, ya, teman-teman. Use for one-to-one connection, misalnya gitu. Kemudian ada advertorial, ya, kayak gini, ya, an advertising discuss to look like an editor or general information. Luar biasa. Nah, ini summary-nya. E-commerce offers company the opportunity to build one-to-one relationship. Jadi bisa langsung business to customer atau bisa langsung business to business, ya. Jadi nggak perlu slow response. Kemudian perusahaan can allow customer to self-configure that product or service they want. Jadi supportnya gitu, ya. Major online advertising method are banner, email, registrasi of the URL with search engine gitu, ya. Kemudian ada yang berikutnya ada web standardized ads. Nah, ini tugasnya kalau nggak salah, ya. Mengapa penting untuk mendukung setiap proses pengambilan keputusan pembelian. Oh, udah batch terakhir. Pertanyaannya adalah untuk kuliah malam ini, apa ya? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Saya sambil nyari pertanyaan. Silakan. Oke, pertanyaannya untuk kuliah malam ini, mana yang lebih murah, ya? Cost yang dikeluarkan untuk digital ads dibanding cost yang dikeluarkan untuk traditional ads, gitu. Dan berikan alasannya. Nanti teman-teman silakan jawab di kolom komentar, teman-teman. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Iya. Tugas yang digital marketing itu add YouTube, ya, Pak? Apa subscribe YouTube, ya?
Nah, ini harusnya di kuliah digital marketing nih. Sekarang kuliahnya ini konsep portal. Apa? Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti silakan nanti jawab pertanyaannya ya di kolom komentar YouTube ya. Nanti linknya segera saya share habis di render nanti saya upload ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya ya, karena itu sangat menentukan kelulusan Anda nanti ke depan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diizin. Terima kasih, Pak.